Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Taufikur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang penurunan tingkat BOD dan TSS pada limbah cair tahu. Nah, seperti teman-teman ketahui, industri tahu ini merupakan salah satu sumber penghasil limbah cair domestik yang membawa dampak buruk bagi lingkungan, khususnya pada badan air, jika tidak diolah dengan baik dan benar. Salah satu sumber pencemar yang terkandung yaitu zat organik seperti BOD dan TSS. Nah, seperti yang judul di awal, di sini saya akan melakukan penurunan tingkat BOD dan TSS sendiri. Saya menggunakan media biofilter jaring ikan, yang harapan saya akan membentuk biofilm dan membantu dalam pengurangan kandungan BOD dan TSS dalam limbah cair tahu ini. Nah, apa aja sih tahapannya? Yang pertama, ada aklimatisasi. Aklimatisasi ini suatu proses yang dilakukan selama 30 hari. Tujuannya untuk mengamati apa aja sih yang terjadi selama 30 hari ini. Nah, yang kedua ini ada running. Running sendiri ini dilakukan pengambilan sampel. Nah, pengambilan sampel ini dilakukan setiap pergantian waktu kontak limbah, yaitu selama 1 jam, 3 jam, dan 5 jam. Nah, proses yang ketiga ini ada biofilter. Biofilter ini seperti kita membuat bola-bola yang berbentuk bunga. Kenapa sih berbentuk bunga? Karena berbentuk bunga ini akan mencegah atau mendapatkan mikroorganisme yang tinggi dan mengefisiensikan pengolahan ini. Nah, yang keempat, di sini saya akan membuat desain reaktor. Desain reaktor ini seperti apa sih? Ada yang tahu? Nah, ini kurang lebih kayak gini ya skema reaktor kolamnya. Saya akan menjelaskan beberapa poin-poin saja. Nah, yang pertama ini ada biobal. Biobal sendiri ini yang seperti saya bilang tadi berbentuk bunga. Berbentuk bunga sendiri ini untuk meningkatkan si penyerapan atau si mikroorganisme yang terperangkap ini lebih banyak dan tinggi, dan untuk juga mengefisiensikan pengolahan tersebut. Nah, yang kedua, ada juga pipa yang dilapisi dengan jaring ikan. Apa sih tujuannya dibalut dengan jaring ikan? Sama seperti biobal, namun di sini lebih ke setelah dari drum tersebut akan dialirkan kembali ke dalam kolam buatan, yang nanti saya akan beritahu contoh gambarnya. Nah, yang ketiga ini ada pipa PVC yang menyalurkan limbah dari kolam tersebut ke dalam drum tersebut agar nantinya diolah menjadi penurunan BOD dan TSS tersebut. Nah, seperti yang saya bilang, ini ada contoh dari reaktor kolamnya. Ini contoh reaktor kolam sederhana ya teman-teman. Jadi ada sebuah kayu yang dibentuk kotak lalu dilapisi dengan terpal. Apa sih tujuannya terpal? Agar tidak merembes si air-air tersebut ke sela-sela kayu. Lalu di sebelahnya ada drum. Drum ini adalah limbah tahu yang akan diolah nantinya. Seperti yang saya bilang tadi, itu ada pipa kecil PVC itu untuk menyalurkan dari si kolam tersebut ke dalam drum tersebut. Nah, ini ada hasil uji awal limbah tahu. Hasil ini dianalisis oleh Laboratorium Teknik Lingkungan yang ada di Jawa Tengah. Nah, pada pada parameter ini sampelnya melebihi baku mutu. Selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penurunan BOD dan TSS. Nah, ada aklimatisasi nih, merupakan suatu upaya penyesuaian fisiologis atau adaptasi dari suatu organisme terhadap suatu lingkungan baru yang akan dimasukinya, menurut Hans. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, ini proses aklimatisasi selama 30 hari. Di sini bisa teman-teman lihat
pH-nya setiap hari berubah dan suhunya terkadang menurun, terkadang naik lagi. Namun efisiensinya yang dihitung di sini. Nah, saya mendapatkan jurnal ini pengamatan selama 30 hari. Namun ada beberapa poin yang saya akan jelaskan. Nah, pada hari pertama, konsentrasi BOD TSS masih di atas baku mutu. Nah, pada hari ke-17, limbah cair tahu yang sedang diaklimatisasi. Lalu, di hari ke-27, konsentrasi TSS dan BOD ini sudah cukup tinggi dan konstan. Nah, pada hari ke-30 nih, konsentrasi aklimatisasi ini sudah stabil. Akan dilanjutkan dengan proses selanjutnya, yaitu ada penurunan kadar BOD dengan hasil running berdasarkan kontak. Nah, di sini ada penurunan konsentrasi efisiensi penyisihan pada kolam. Bisa dilihat teman-teman, suhu 28 di jam pertama memiliki pH 3,28 dan konsentrasi BOD-nya 115,12 mg per liter. Nah, efisiensinya 33,76%. Nah, pada jam ketiga, suhunya 28, sama dengan yang atas. Namun, si pH tersebut menurun nih, karena adanya penurunan kan, seperti yang kita lakukan, jadi 3,23. Nah, konsentrasi BOD-nya juga menurun sebesar 102,98 mg per liter. Efisiensinya naik menjadi 40,75%. Nah, waktu jam kelima, menurun nih suhunya menjadi 27 dan pH-nya menurun jadi 3,22. Konsentrasi BOD-nya menjadi 100,95 mg per liter. Nah, efisiensinya naik menjadi 41,91%. Nah, selain di kolam tersebut, ada pada reaktor drum. Pada jam pertama, ada suhu dengan 28, memiliki pH 3,25. Konsentrasi BOD-nya 113,09 dan efisiensinya 26,35%. Nah, jam ketiga 27 dengan pH 3,27 dan konsentrasi BOD-nya 100,95, efisiensinya 34,26%. Nah, pada jam kelima suhunya tetap dengan 27. Nah, pH-nya pun menurun sama seperti halnya reaktor kolam. Nah, ini ada pH-nya 3,19. Konsentrasi BOD-nya 98,93. Namun, efisiensinya terus menaik menjadi 35,57. Nah, hasil running penurunan di kolam reaktor dan drum serta efisiensi penyisian variasi waktu kontak. Nah, pengolahan kolam menggunakan media biofilter jaring ikan yang nantinya mampu menurunkan beban pencemaran TSS pada limbah cair industri. Widya Stutik 2013. Nah, pada ini ada juga hasil running penurunan kontak kadar TSS. Nah, saya mendapatkan grafik yang seperti ini. Mungkin sama tabelnya seperti yang tadi BOD. Jadi semakin lama waktunya dan semakin naik efisiensinya. Nah, kesimpulan yang saya dapat efisiensi pengolahan konsentrasi BOD pada kolam 41,91%, pada reaktor drum 34,26%. Nah, TSS sendiri mempunyai konsentrasi TSS pada kolam 90,05%, pada reaktor drum 74,30%. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada banyak salah kata. Di sini saya masih belajar. Mohon dimaklumi teman-teman ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.